Apakah mereka meninggal karena telah menyakiti Ahok? Silahkan kalau mau meyakini mereka meninggal karena menyakiti Ahok. Tapi faktanya 4 orang tersebut memang punya penyakit berat sejak kebetulan atau karma Ahok. Ditulis oleh Ayas dari Sewa.com. Saya mengidolakan Ahok. Bagi saya Ahok adalah sosok yang langka. Ahok adalah orang yang profesional dalam bekerja, jujur, tegas, dan benar-benar menjaga amanah. Tak ada alasan bagi saya untuk tidak mengidolakan Ahok, namun haram bagi saya mengkultuskan Ahok. Ahok adalah manusia biasa. Jangankan kepada non-muslim, kepada orang Islam saja haram untuk dikultuskan. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak ingin dikultuskan oleh umat Islam. Nabi Muhammad SAW khawatir jika umatnya terlalu mengkultuskan, malah jatuhnya menganggap beliau anak Allah. Nabi Muhammad hanya manusia yang hanya ingin dianggap sebagai nabi dan rasul, tidak lebih. Maksud saya begini, tak masalah mengidolakan Ahok asalkan tidak mengkultuskan Ahok. Menganggap Ahok sosok luar biasa yang kata-katanya begitu bertaji, seolah semesta mengabulkan semua perkataan Ahok, seolah orang-orang yang dulu ikut aksi 411 dan 212 akan mendapat karma Ahok. Bahkan beberapa orang yang dulu ikut aksi 411 dan 212 lalu, sekarang ada yang meninggal atau dipenjara, semata-mata karena Ahok. Anggapan seperti ini menurut saya berbahaya karena terlalu mengkultuskan Ahok. Kita tetap harus mengedepankan akal sehat sebab dengan akal sehat Indonesia akan selamat. Kita harus gunakan fakta dan data real di lapangan, bukan asumsi dan emosi. Sebelum beranggapan bahwa karma Ahok begitu bertaji, jangan sepotong-potong dalam mengambil fakta, harus menyeluruh. Mari kita bedah satu persatu faktanya. Pertama, kelompok orang yang dulu menghina Ahok atau ikut aksi 411 atau 212 yang telah meninggal ada Ustadz Arifin Ilham, Syekh Ali Jaber, Maher At-Twailibi, serta Tengku Zulkarnain. Apakah mereka meninggal karena telah menyakiti Ahok? Silahkan kalau mau meyakini mereka meninggal karena menyakiti Ahok. Tapi faktanya 4 orang tersebut memang punya penyakit berat sejak sebelum ada kasus penistaan agama yang menjerat Ahok. Kedua kelompok yang sedang menjalani proses hukum diantaranya Rizik dan Munarman. Apakah mereka diproses hukum karena telah menzalimi Ahok? Silakan berpendapat demikian. Namun Munarman dan Rizik jauh sebelum ada kasus Ahok memang sudah sering berbuat keributan. Rizik sudah pernah dipenjara di era SBY dan Megawati. Munarman berbaiat ke ISIS jauh hari sebelum adanya kasus Ahok. Khusus Buniani dia dipenjara karena memang melakukan pelanggaran hukum mengedit video Ahok, bukan karena karma telah menzalimi Ahok. Ketiga, ada orang yang dulu menzalimi Ahok tapi justru mendapat berkah. Orang tersebut adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena fatwa beliau, maka menjadi legitimasi bagi Rizik CS untuk melaporkan Ahok ke polisi. Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menjadi saksi ahli yang memberatkan Ahok. Kalau konsisten dengan logika, orang yang menzalimi Ahok akan sengsara, dipermalukan, atau bahkan meninggal. Kiai Haji Ma'ruf Amin malah menjadi wakil presiden. Keempat, dulu ada yang menganggap Rizik CS hanya pion yang dimanfaatkan untuk menjegal Ahok. Sang Bohir disebut-sebut kalau nggak Cendana, Cikeas, atau JK. Harusnya dosa Sang Bohir lebih besar ke Ahok, tapi malah Sang Bohir masih have fun tuh. Kelima, Jarod sebagai teman dan pembela Ahok justru malah mendapat nasib yang tidak baik. Setelah gagal di Pilkada DKI, Jarod juga kalah di Pilkada Sumut. Kira-kira ini karma karena membela Ahok apa bukan? Suka-suka kalian mau menganggap apa? Keenam, orang-orang seperti Anies, Sandi, Fahri Hamzah, Fadlizon, Mardani, Amin Rais masih fine-fine aja tuh. Anies masih menikmati jabatan sebagai gubernur DKI. Sandiaga malah menjadi menteri. Fahri Hamzah, Fadlizon, Mardani, dan Amin Rais tetap menjadi politisi seperti biasanya. Apakah karma Ahok tak bertaji untuk mereka? Entahlah. Harusnya kalau konsisten dengan logika, orang yang menzalimi Ahok akan sengsara, dipermalukan, atau bahkan meninggal. Nyatanya Anies, Sandi, Fahri Hamzah, Fadlizon, Mardani, Amin Rais masih fine-fine saja. Terakhir, jika orang yang ikut aksi 411 dan 212 dianggap telah menzalimi Ahok dan akan mendapat karma dari Ahok, harusnya sudah ada ratusan ribu orang yang sengsara, dipermalukan, atau bahkan meninggal karena 411 dan 212. Tapi saya kira mayoritas masih hidup bahagia. Jadi kesimpulannya, beberapa kejadian orang-orang yang dianggap menzalimi Ahok lalu meninggal atau masuk penjara, jika mengikuti akal sehat, maka hal tersebut terjadi secara kebetulan karena memang takdirnya sudah seperti itu, bukan karena karma telah menzalimi Ahok. Sebab banyak orang yang dianggap menzalimi Ahok tapi malah mendapat berkah. Ayolah kita gunakan akal sehat kita. Sebab dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Stop mengkultuskan orang. Setelah mengetahui ada anggota Koperasi Syariah 212 Pusat yang menjabat sebagai Ketua Komunitas KS 212 Samarinda yang sekarang sudah dilaporkan ke polisi terkait investasi bodong,
Membongkar jejak digital, siapa Dewan Penasehat Koperasi 212 Syariah mau cuci tangan? Ditulis oleh Nafisi Ward dari siward.com. Penulis sengaja mengangkat tulisan ini agar rakyat Indonesia khususnya umat Islam untuk berpikir dalam tindakannya jangan sampai dibodohi lagi dan lagi oleh oportunis yang memanfaatkan momen tertentu demi kepentingan pribadi berkedok bela agama. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan berita investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur yang merugikan miliaran rupiah. Di satu sisi, sedih juga melihat ada yang tega melakukan penipuan seperti itu di tengah situasi pandemi saat ini, apalagi hal ini mencuat dalam bulan suci Ramadan. Di sisi lain, inilah bentuk kedunguan sebagian orang yang merasa berjuang bela agama dengan aksi 212 lalu teriak membangun ekonomi umat melalui 212 Mart. Dulu demo berjilid-jilid terhadap pemerintah yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Setelah ditipu, sekarang lapor polisi. Inikah yang namanya karma akibat melakukan politisasi agama? Sampai kapan sebagian umat tersebut sadar bahwa mereka hanya dijadikan alat demi kepentingan bisnis dengan embel-embel agama? Jika sekarang kasus 212 Mart diusut tuntas, seharusnya orang seperti Tengku Zulkarnain, Abdul Somad, Haikal Hasan juga harus ditangkap karena mereka adalah orang yang ikut mempromosikan 212 Mart beberapa tahun lalu. Umat pasti nggak akan berani investasi sembarangan jika tidak ada tokoh pujaan mereka yang ikut mempromosikan 212 Mart tersebut. Jadi Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan, dan Abdul Somad harus ikut bertanggung jawab secara moral terkait kasus investasi bodong 212 Mart saat ini jika mereka masih punya urat malu. Dan lucunya, elit 212 Selamat Ma'arif yang merupakan salah satu tim ses Prabowo saat Pilpres 2019 lalu, sekarang malah cuci tangan dengan mengatakan bahwa kasus investasi bodong 212 Mart itu tidak ada hubungan dengan mereka. Itu sama saja seperti si Haikal Hasan yang menjabat sebagai Sekjen HRS Center, lalu ngakunya dia bukan anggota dan pentolan FPI, setelah FPI dijadikan ormas terlarang dan pemerintah melakukan pemblokiran rekening FPI terkait terorisme. Lalu, siapakah Dewan Penasehat Koperasi 212 Syariah Pusat? Dari situs internal mereka sendiri, akhirnya kita ketahui bahwa Ketua Dewan Penasehat Koperasi 212 Syariah ini adalah A. Agim. Kenapa sih sebagian umat kita terlalu mudah percaya dengan si A. Agim ini? Apakah umat tidak pernah belajar tentang kasus pengumpulan dana oleh lembaga zakat Darut Tauhid milik A. Agim berkedok peduli muslim, tetapi malah menggunakan simbol bendera pemberontak Suriah? Logika sajalah, jika lembaga milik A. Agim tersebut katanya peduli Suriah, lalu kenapa menggunakan bendera pemberontak? Jadi sebenarnya uang umat yang dikumpulkan oleh lembaga A. Agim itu untuk siapa? Untuk membiayai pemberontak Suriah menggulingkan pemerintahan yang sah di sana? Sudah berapa banyak umat dibodohi oleh A. Agim, Abdul Somad, Adi Hidayat, sehingga umat mau memberikan sumbangan ke Syam Organizer dengan dalih demi kemanusiaan. Dan akhirnya kita tahu jika Syam Organizer Jogja tidak terdaftar sebagai lembaga pengumpul zakat di Kemenak. Bahkan Densus 88 sudah menyita beberapa barang bukti di kantor Syam Organizer Yogyakarta beberapa waktu yang lalu terkait kasus terorisme. Jadi sebenarnya uang yang dikumpulin oleh Syam Organizer dengan menggunakan jasa A. Agim, Abdul Somad, Adi Hidayat tersebut dipakai untuk apa? Memperkaya diri sendiri atau untuk membiayai terorisme? Apakah A. Agim, Abdul Somad, Adi Hidayat tidak malu atau tidak tahu malu karena mereka pernah ikut mempromosikan Syam Organizer? Dan sekarang setelah kasus investasi bodong 212 Mart di Kalimantan Timur terkuak, pihak Koperasi Syariah 212 membantah bahwa kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan Koperasi Syariah 212 yang Dewan Penasihatnya adalah A. Agim. Di satu sisi, Koperasi Syariah 212 Pusat membantah tidak terkait dengan kasus investasi bodong 212 Mart di Samarinda dengan dalih pengelola 212 Mart di Samarinda adalah Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda, bukan Komunitas Koperasi Syariah 212 Samarinda atau KKSS, tetapi di sisi lain malah mengakui jika PN yang dilaporkan ke polisi adalah anggota Koperasi Syariah 212 Pusat yang menjabat sebagai Ketua Komunitas KS 212 Samarinda. Akhir kata, setelah mengetahui jejak digital lembaga Darut Tauhid milik A. Agim yang pernah mengumpulkan uang umat dengan dalih peduli muslim, tetapi malah menggunakan bendera pemberontak Suriah, apakah umat masih percaya dengan A. Agim? Setelah mengetahui ada anggota Koperasi Syariah 212 Pusat yang menjabat sebagai Ketua Komunitas KS 212 Samarinda yang sekarang sudah dilaporkan ke polisi terkait investasi bodong, di mana salah satu anggota Dewan Penasehat Koperasi Syariah 212 adalah A. Agim. Apakah kalian masih percaya dengan A. Agim dan 212 Mart? Mana tanggung jawab moral A. Agim, Abdul Somad, dan Adi Hidayat yang pernah ikut mempromosikan Syam Organizer, tapi ternyata Syam Organizer Jogja tidak terdaftar di Kemenak dan pernah diperiksa oleh Densus 88 terkait kasus terorisme?